Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa nahmaduhu ala 'azimin in'amihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man tabi'a sunnatahu rasyada wa man tarakaha hurimat dalil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddur rihalu illa ila salasatin masajid al-masjidil haram wal masjidir rasulillah wa masjidil aqsa. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Jannah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita beberapa nikmat yang begitu banyak. Di antaranya nikmat iman, Islam dan panjang umur. Sehingga dengan nikmat yang kita miliki pada saat ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan tugas rutin kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat yang akan kita kerjakan dan amalan-amalan yang baik yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga khatib mengajak kepada kita semuanya, mari senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita di dunia yang sifatnya temporer muakkad ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada referensi kita, muraji kita, pemimpin kita dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bahwa Isra Mi'raj bisa kita ambil sebagai iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak terasa pada saat ini kita sudah masuk kepada bulan Rajab. Tentunya bulan Rajab adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Rajab inilah bulan start kita untuk menghadapi bulan Ramadan, yang sebentar lagi akan kita masuki bulan Ramadan, yang bulan luar biasa kemuliaannya dan keagungannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita selalu berdoa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Hadirin rahimakumullah, di bulan Rajab ini yang sangat mulia dan sangat diagung-agungkan oleh seluruh umat Islam adalah salah satu peristiwa yang kita saksikan bersama, yang terjadi hanya satu kali dalam kehidupan manusia, yaitu diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala
dari Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan dijalankannya kekasih kita, kekasih Allah, pemimpin kita, dari Masjid Al-Haram di Bab Malik, kemudian dibawa dan dijalankan oleh Allah melalui yaitu makhluk Allah yang bernama Burak, dan didampingi oleh Jibril alaihi salam langsung menuju ke Tursina. Jadi tidak langsung ke Palestina, tapi mampir dulu ke Palestina, ke Tursina yang berada di Mesir. Ketika Rasulullah SAW berada di Tursina, tempat turunnya Nabi Musa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah SAW li Jibril, berkata Rasulullah SAW kepada Jibril, ya Jibril alaihissalam, ayyum makan hadha? Kata Rasulullah SAW, ajaba Jibril alaihissalam, hadal makan nazala bihil wahyu ila Musa alaihissalam, bahwa tempat ini Tursina yang ada di Mesir adalah tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu langsung Rasulullah SAW menuju Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Hadirin rahimakumullah, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1 yang sudah kita hafal semuanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, al-ayah. Hadirin rahimakumullah, karena terlalu besarnya perayaan kejadian Isra dan Mi'raj pada zaman Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW setiap saat, bahkan setiap malam, beliau membaca surat Isra dan Mi'raj itu, Subhanalladzi al-ayah, dan juga surat Al-Jumu'ah. Hadirin rahimakumullah, bahwa ada beberapa poin yang sangat esensial, yang sangat muhim, yang perlu kita pelajari dari terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, min nahiyatil aqidah, dari sudut pandang tentang keyakinan, akidah, bahwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bahkan dengan kejadian-kejadian yang ilogikal, yang ghairul ma'qul, enggak masuk akal. Sehingga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah, bukan jalan tapi diperjalankan. Jadi Allah yang menjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sampai kembali ke Mekah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa aku, kata Rasulullah, selesai dari Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Dalam pernyataan itu banyak sekali orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam setelah kejadian itu. Tapi ada seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan bahwa, ya Rasulullah, apapun yang kau katakan pada hari ini, aku akan tetap percaya kepada engkau ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, makanya Abu Bakar, Abu Bapak, Bakar pagi-pagi, Siddiq yang membenarkan. Sebenarnya nama Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Abu Quhafa bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Timi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fakhr. Bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu luar biasa mempercayai terhadap sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut akidah. Kemudian kalau kita lihat dari sudut yaitu sains dan teknologi, bahwa ternyata peristiwa Isra dan Mi'raj masih meninggalkan yaitu luar biasa keilmuan yang belum disentuh oleh manusia. Bahkan tidak ada satupun manusia yang menceritakan tentang bagaimana keadaan langit dari langit pertama sampai langit ketujuh. Belum ada sains dan teknologi untuk membuktikan ada apa di sana.
Dan itulah kelemahan manusia. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang sangat sedikit. Wa ma utitul ilma illa qalil. Tidak aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Oleh karena itu, dalam hadis ini mengatakan, atau ayat ini, tidak boleh kita sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai habaib, tidak boleh menyombongkan diri terhadap ilmu-ilmu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang diberikan kepada kita hanya qalil, sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita semuanya untuk berlaku sombong. Baik harta kita yang banyak, kedudukan kita yang tinggi, ilmu yang kita miliki banyak, tapi haram untuk kita berlaku takabur kepada manusia. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai pada orang-orang yang berlaku sombong dalam kehidupannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita ambil dari pelajaran terhadap Isra dan Mi'raj yang ketiga adalah kita lihat dari sudut khalqiyah tentang akhlak dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita adab dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu hebatnya Isra dan Mi'raj. Dengan kata-kata ayat subhanalladzi al-ayah, bahwa sesuatu yang kita pandang tidak masuk akal dalam kehidupan kita, maka kita selalu mengatakan subhana, maha suci Allah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan. Oleh karena itu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memperjalankan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli tafsir banyak mendefinisikan atau mengartikan, menafsirkan tentang subhanalladzi ayat ini. Yang pertama Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini adalah orang yang sangat hebat dalam ilmu pengetahuannya. Dia adalah ahli tafsir. Beliau adalah yang digantung oleh pemerintahan Mesir pada saat itu. Beliau mengatakan bahwa sesuatu yang hebat dicapai dengan tasbih. Keagungan Allah Subhanahu wa taala perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimat atau poin yang kedua, abdihi, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau seorang yang hebat, walaupun beliau adalah orang yang ahli takwa, tidak ada orang yang lebih takwa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau mengatakan ana abdillah, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan apa-apa kecuali Allah yang menciptakan terhadap apa yang ada dalam diriku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketaatan, bahwa oleh-oleh yang diambil, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Lauhul Mahfuz adalah as-salatul khams, ya salat 5 waktu. Oleh karena itu bahwa ini oleh-oleh yang sangat luar biasa nilainya, yang sangat tinggi untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan coba-coba untuk kita mempermainkan salat. Jangan sampai kita lalai untuk salat 5 waktu khususnya, juga solat-solat yang lainnya. Karena dengan solat itulah akan membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan solat kita akan bisa mengerem, membatasi terhadap perbuatan-perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innas salata tanha 'anil mahsya'i wal munkar. Bahwa sungguhnya solat adalah akan mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memilih perjalanan Isra dan Mi'raj dari Makkatul Mukarramah ila Baitul Maqdis karena ada ikatan ideologis dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan adalah semata-mata mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Juga dengan adanya Isra dan Mi'raj, itu juga mempunyai hubungan antar masjid, Masjid Makkah, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sehingga perlu kita dukung baik dengan moral atau material kepada rakyat Palestina yang ingin memerdekakan
negaranya, yaitu Palestina. Karena jihad itu ada dua, ada fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain adalah seandainya musuh datang ke Indonesia, maka setiap individu umat Islam yang berada di Indonesia itu turun tangan untuk berjihad melawan musuh-musuh agama atau negara kita yang datang ke negara kita. Sedangkan fardu kifayah adalah apabila ada saudara-saudara kita yang ada di luar jauh sana, maka kita berkewajiban untuk membantu mereka. Paling tidak kita mendoakan agar negara Palestina bisa merdeka dari penjajah, yaitu Zionis Israel. Bahwa masjid merupakan itu sangat esensial dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah SAW untuk menganjurkan kepada kita untuk selalu berjamaah di masjid, apalagi yang rumahnya dekat masjid. Jangan sampai kita tidak berjamaah. La salata, tidak ada sholat orang-orang yang rumahnya dekat dari masjid. Artinya bahwa sholat berjamaah merupakan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashaddur rihal, ay la tusaddur rihal illa ila masajid al-masjidil haram wal masjidi Rasulillah wal Masjidil Aqsa, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sangat dianjurkan untuk perjalanan kecuali 3 masjid. Pertama yaitu Masjid Haram, Makkatul Mukarramah, yang tentunya apabila kita mengerjakan sholat berjamaah itu pahalanya sekitar 100 ribu derajat. Dan kemudian Masjid Nabawi yang ada di Madinah, jika kita sholat di sana pahalanya 1000 derajat. Kemudian kalau kita sholat berjamaah di Masjid Aqsa, yaitu yang berada di Palestina, akan mendapatkan pahala 500 derajat. Hadirin jamaah yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya Isra Mi'raj bulan Rajab ini bisa meningkatkan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya makhluk yang akan bisa berikan syafaat kepada kita nanti yaumul qiyamah, karena kita akan butuh syafaat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, keluarga kita, jamaah kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini wa 'alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kabarata wal musyrikin. Allahumma la ta'lana fi hadzal zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa adaita wa la maridan illa syafaita ya Allah wa la maitan illa rahimta wa la daynan illa adaita bi rahmati wa ridhaka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur jamaah kami, keluarga jamaah kami ya Allah. Mudahkan semua urusan kami, urusan jamaah kami, keluarga jamaah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami, keluarga kami, jamaah kami ya Allah, untuk selalu mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar selalu berbuat
amanah ya Allah dalam memimpin negara kami yang kami cintai ini ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'azima yazkurukum wa la dzikru akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.